Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita belajar tema 5, wirausaha, subtema 1, kerjasama berbuah kesuksesan, pembelajaran 5. Yuk kita belajar dengan penuh semangat. Tahukah kamu, banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Mendulang prestasi, mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN. Ini setelah sebelumnya di SEA Games 1979, SEA Games 1987, dan SEA Games 1997. SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada 11 sampai 26 November 2011. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi, sedangkan penutupan di gedung bersejarah Benteng Kuto Besak atau Fort. Bumi Sriwijaya atau Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya, Laos yang baru bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-25. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut. Sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga. 22 cabang dipertandingkan di Palembang dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian, terutama di 2 kota tempat terselenggaranya acara tersebut, Palembang dan Jakarta. Peningkatan sektor ekonomi. Dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar, penyelenggaraan SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4%, disebabkan pembangunan fisik sarana dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Persiapan SEA Games terlihat setelah meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya, setidaknya sejak awal tahun 2011. Geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cenderamata. Sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia, akan berpartisipasi dalam ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Kalian jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks yang tadi. Kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara SEA Games? Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games pada tahun 1979, 1987,
1997, dan 2011. Di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? SEA Games ke-26 diselenggarakan di Kota Palembang dan Jakarta. Apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? SEA Games adalah pesta olahraga yang diselenggarakan di Asia Tenggara setiap 2 tahun sekali. Sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games adalah kesuksesan prestasi, kesuksesan penyelenggaraan, dan kesuksesan dalam peningkatan perekonomian. Apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan? Jelaskan. Pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan adalah ekonomi Sumatera Selatan mengalami peningkatan sebesar 6,4%. Hal ini dikarenakan banyak penduduknya yang direkrut sebagai tenaga kerja untuk membangun sarana dan prasarana SEA Games. Selain itu, kegiatan para pengrajin untuk membuat cenderamata meningkat. Selain SEA Games, masih banyak lagi kerjasama yang diselenggarakan antar negara ASEAN. Apakah kamu pernah mengamati logo ASEAN? Apa arti dari logo tersebut? Ayo kita cari tahu. Nah, sekarang kalian amati logo pada bendera ASEAN berikut. Di sini, merah melambangkan keberanian dan dinamika. Biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Kuning melambangkan kemakmuran. Putih melambangkan kesucian. Apa informasi yang kamu dapatkan dari bendera dan logo ASEAN tersebut? 10 batang yang berwarna kuning menunjukkan jumlah negara anggota ASEAN dan warna merah melambangkan keberanian. Amati gambar dan baca teks berikut. Arti bendera dan logo ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN. Sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing memiliki warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Putih menunjukkan kesucian, dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Nah, sekarang kalian amati logo berikut ya. Di sini ada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, logo yang kedua yaitu logo Hari Anak. Dan yang terakhir, logo Ketahanan Lingkungan. Tahukah kamu bahwa selain digunakan oleh lembaga atau organisasi, logo juga banyak digunakan oleh wirausaha yang ada di sekitar kita. Apa sih yang dimaksud logo itu? Nah, logo merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Di sini contohnya ada logo ST Junika. Ini merupakan logo
dari SD Junika sebagai identitas SD Junika. Apakah kamu pernah menemukan logo di sekitarmu? Berikan contoh. Logo ditemukan di sekolah seperti logo sekolah, logo merek tas dan sepatu, logo klub sepak bola, dan masih banyak lagi. Apa logo yang paling menarik yang pernah kamu temukan? Jelaskan. Logo klub bola basket karena terlihat bagus dan perpaduan warna yang mengesankan. Nah, ini adalah contohnya ya, tapi kalian bisa mengisi sesuai dengan logo yang paling menarik menurut kalian yang pernah kalian temukan. Setelah mengamati contoh logo di atas, sekarang rancanglah logo sesuai keinginanmu. Kamu dapat memulai dengan merancang logo individu terlebih dahulu. Langkah-langkah yang perlu kamu lakukan adalah sebagai berikut. Pilih tema yang kamu inginkan, misalnya tentang persahabatan, kebersihan sekolah, kelompok pencinta lingkungan, kelompok pecinta seni, dan lain-lain. Buat simbol atau gambar yang mewakili tema. Tulis kata atau kalimat yang mewakili tema. Tulis arti dari simbol, gambar, dan warna logo. Kalian bisa gambar logo tersebut di kolom ini ya. Demikian tadi pembahasan kita di tema 5 wirausaha, subtema 1 pembelajaran 5. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.